Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perkenalkan, saya Nikmatul Khairiyah dengan NIM 25200-802, mahasiswi program Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini merupakan presentasi proposal tesis yang saya susun sebagai bagian dari ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adapun judul proposal tesis yang saya ajukan adalah Hidup Bermakna Menurut Al-Quran, Tafsir Surah Al-As. Pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh semakin modernnya kehidupan pada saat ini, sehingga manusia sering terjebak pada kesibukan yang padat dan kehidupan yang konsumtif. Banyak orang mengejar materi, prestasi, bahkan jabatan, namun pada saat yang sama mereka merasakan kosong, kehilangan arah, bahkan mengalami krisis makna hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan yang semata-mata diukur dari pencapaian duniawi seringkali tidak memberikan kebahagiaan sejati. Di sini dapat dilihat Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia mencerminkan pandangannya tentang kebahagiaan sejati, bahwa kebahagiaan sejati itu bukanlah dilihat dari materi, akan tetapi dilihat dari ketenangan batin dan kebermaknaan hidup itu sendiri. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan manusia akan panduan hidup yang mampu memberikan makna lebih dalam dan berkelanjutan. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam menyajikan prinsip-prinsip yang mampu memberikan jawaban atas persoalan hakikat kehidupan tersebut. Al-Quran tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga membimbing manusia untuk memahami makna tujuan hidup tersebut, serta membimbing hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, dan juga membimbing hubungan manusia dengan sesamanya atau manusia lain. Nah, salah satu surah yang sangat ringkas namun padat akan maknanya yaitu surah Al-As. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa jika manusia merenungkan satu surah ini saja, yang dimaksudkan ialah surah Al-As, maka itu sudah cukup baginya sebagai pegangan hidup. Surah Al-As menegaskan bahwa pada hakikatnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memenuhi 4 syarat utama. Yang pertama, orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. 4 hal ini merupakan pondasi kehidupan yang bermakna, yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga menghubungkan manusia dengan manusia lainnya. Namun demikian, kajian terhadap surah Al-As yang telah ada dan terdahulu umumnya hanya menekankan pada aspek normatif dan moral secara umum saja, seperti pentingnya iman dan amal soleh, tanpa menggabungkan konsep hidup bermakna ke dalam suatu kajian tafsir yang utuh dan sistematis. Kemudian, pembahasan tentang makna hidup kebanyakan dikembangkan melalui ilmu psikologi dan filsafat. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap antara kajian makna hidup modern dengan kajian tafsir Quran, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik satu surat. Melalui pendekatan tafsir maudhu'i satu surah, penelitian ini berusaha untuk menggali tema pokok surah Al-As sebagai konsep hidup bermakna dalam perspektif Al-Quran. Dari pemaparan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai konsep hidup bermakna dalam surah Al-As melalui 4 prinsip utama yang terkandung di dalamnya. Maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan Hidup Bermakna Menurut Al-Quran, Tafsir Surah Al-As. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan sistem kerja penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik atau maudhu'i. Selain itu, menurut jenis dan analisis data, penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan setidaknya terbagi kepada 2 golongan. Yang pertama, sumber data primer, yaitu menggunakan Al-Quran itu sendiri, secara khususnya pada surah Al-As. Kemudian, kitab tafsir klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, maupun buku-buku terkait yang relevan dengan pembahasan ini, penulis jadikan sebagai sumber data sekunder. Terakhir,
Langkah-langkah analisis data dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tema yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, tema yang akan diangkat adalah mengenai hidup bermakna menurut Al-Quran, tafsir surah Al-As. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan ayat-ayat terkait tema. Adapun dalam penelitian ini, ayat-ayat yang dikumpulkan adalah ayat dari surah Al-As itu sendiri, karena metode ini merupakan metode tematik satu surah. Jadi yang digunakan adalah ayat dari surah Al-As itu sendiri, sehingga tidak digunakan ayat lain selain dari surah yang telah ditetapkan, yakni surah Al-As. Yang ketiga, mengklasifikasikan ayat-ayat. Dalam surah ini, penulis mengklasifikasikan ayat pertama, yakni sebagai sumpah Allah dengan menekankan pentingnya waktu. Allah membuka surat ini dengan wal as, yakni demi masa. Kemudian pada ayat kedua, itu merupakan akibat dari kelalaian manusia itu sendiri, karena telah menyia-nyiakan atau telah melalaikan waktu dan tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, itu merupakan solusi bagaimana agar hidup manusia ini bermakna dan tidak tergolong kepada orang-orang yang merugi seperti yang disebutkan dalam ayat kedua tadi. Dalam ayat ketiga ini dijelaskan dan ditekankan pengecualian orang-orang yang tidak merugi itu ada 4 kriteria. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menyusun outline yang sistematis dan utuh. Demikian pemaparan proposal tesis saya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.